Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Ciptakan Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ruri? Alhamdulillah Sehat. sehat Bu. Sehat ya. Alhamdulillah. Sudah lama kita nggak ketemu nih Bu Ruri. Baik, hari ini hari Selasa ya. Kita akan melakukan pendampingan individu keempat, di mana tema pendampingan individu keempat itu evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Adapun fokusnya itu ada dua, Bu Ruri. Yang pertama, observasi kelas CGP untuk melihat penerapan dari modul budaya positif, pembelajaran diferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan disiplin positif. Kemudian yang kedua, penilaian observasi praktik pembelajaran. Jadi sebelum kemarin kita menentukan jadwal, ada beberapa bahan-bahan yang sudah saya share akan Ibu Ruri sediakan ya. Oke, boleh saya lihat Bu Ruri? Bu Ruri sudah menyiapkan RPP-nya Bu Ruri? Oke, sudah. Nah, baik, iya. Terus untuk jurnal pemantauan daringnya sudah diisi ya? Sudah, alhamdulillah. Saya juga tadi malam sudah melihat Bu Ruri sudah mengirimkan. Baik Bu Ruri, boleh Bu Ruri ceritakan sedikit nih Bu Ruri, apa saja pencapaian pembelajaran daring Bu Ruri selama lebih kurang 1 bulan ini? Baik Bu. Jadi selama sebulan ini kita mulai dari pembelajaran berdiferensiasi kemarin ya Bu. Sebelumnya itu tentang budaya positif, itu sangat bermanfaat sekali dalam membuat keyakinan kelas dan institusi, sehingga pada penerapan selanjutnya pembelajaran berdiferensiasi saya menggunakan ilmu-ilmu yang sudah saya pelajari pada budaya positif dan restitusi untuk lebih mengenali karakter-karakter siswa, sehingga ketika saya menyusun pembelajaran berdiferensiasi itu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Alhamdulillah, berarti sudah diterapkan Bu Ruri ya, begitu Sudah. dapat materi langsung diterapin. Iya. Alhamdulillah. Baik Bu Ruri, makasih banyak nih Bu Ruri sudah menerapkan materi-materi yang Bu Ruri pelajari di modul 2.1, 22 serta 23 ya Bu Ruri ya. Baik Bu Ruri, nanti kita sebelum melaksanakan observasi di kelas, hari ini kan saya akan datang nih melakukan observasi kelas ya. Sebelumnya kita akan melakukan observasi dulu ya Bu Ruri ya. Baik. Nah Bu Ruri, terima kasih nih kesempatan kali ini Bu Ruri sudah menyempatkan waktu kita bisa bertemu. Baik Bu Ruri, untuk kali ini nih apa yang menjadi tujuan utama pertemuan kita ini Bu Ruri? Tentunya saya ingin nanti ketika mengajar di kelas itu terlihat bagaimana saya menerapkan berdiferensiasinya dan bagaimana penerapan kompetensi sosial emosional pada peserta didik. Oke, baik. Jadi Bu Ruri ingin menerapkan diferensiasi serta KSE ya. Berarti itu yang ingin dikembangkan ya Bu Ruri ya. Iya. Oke, dari apa yang Bu Ruri sampaikan tadi, apa yang Ibu Ruri harapkan dari nanti kegiatan kita dari pra-obser sampai pasca itu, apa yang Bu Ruri harapkan? Tentunya yang saya harapkan keaktifan siswa ya Bu. Oke, keaktifan siswa. Berarti menginginkan keaktifan siswa Ya. dapat tergali lagi seperti Ya, itu. siswanya lebih aktif dalam mengikuti sesi pembelajaran dengan saya. Alhamdulillah. Boleh ceritakan sih Bu Ruri, selama ini kayak mana nih siswanya? Apakah kurang aktif atau bagaimana? Jadi selama ini, sebelumnya ini kan siswa kelas 10 Bu. Siswanya baru Baru dari ya, SMP baru tahun. ke SMA. Nah mereka pun juga masih malu-malu awal masuk kan. Tentunya masih proses saya mengenal mereka mengenal saya, seperti itu kan. Jadi masih belum maksimal aktifnya menurut saya. Jadi masih mereka pun dari latar belakang daerah yang berbeda-beda ya. Semua kabupaten yang ada di Provinsi Riau dan luar Riau. Nah, di situ mereka menyatukan persepsinya dulu. Nah, ini temanku SMP kan beda nih. Nah, sekarang beda. Jadi mereka menyamakan itu, dan memang masih terlihat ada yang belum aktif, maksudnya
Misalnya dalam saya bentuk kelompok, ada yang banyak diam, yang bekerja mungkin 1 atau 2 orang. Nah, dari situ saya melihat bagaimana ya caranya supaya semuanya atau sebagian besar lebih banyak yang aktif dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, berarti itu yang Bu Ruri harapkan ya. Iya. Oke, kan Bu Ruri udah lama nih menjadi guru kan. Dari skala 1 sampai 10 nih, menurut Bu Ruri, posisi Bu Ruri ini untuk mencapai tujuan, kan tadi Bu Ruri menanyakan untuk siswa yang aktif kan. Nah, ini skala 1 sampai 10, posisi Bu Ruri di skala berapa nih? Menurut Bu Ruri nih? Menurut saya kemarin kan ini sejak bulan Juli kan anak belum masuk. Baru kita ini pertemuan ketiga lagi nih Bu. Pertemuan ketiga. Nah, ini di pertemuan 2 lalu saya melihat keaktifan siswa itu kira-kira nilai 4 atau 5. Oh, 4. Sekarang saya berharapkan ya naik jadi 8 gitu. Oke, berarti harapan 8 ya. 9 ya. Coba nih. 80 sampai 90% aktif. Alhamdulillah, kita coba. Oke, menurut Bu Ruri tadi hambatan yang dapat menghalangi Bu Ruri yang paling besar tadi kan siswa baru seperti itu. Terus dari latar belakang daerah yang berbeda-berbeda, apalagi sini asrama ya kalau nggak salah. Nah, menurut Bu Ruri ada lagi nggak hambatan atau halangan yang menurut Bu Ruri untuk mengaktifkan siswa itu? Ada beberapa hambatan lagi nggak selain yang baru sebutkan tadi? Baik Bu, jadi ini kan anak baru, kita di SMK ini sudah langsung penjurusan di kelas 10. Nah, saya sebagai guru produktif yang mengampu mata pelajaran utama untuk kejuruan nautika kapal penangkap ikan, tentunya mereka belum punya pengetahuan dasar atau pengetahuan umum tentang jurusan ini. Jadi mereka baru tahu hanya mulut ke mulut, dan setelah saya melakukan asesmen awal di awal, pertama yang saya hadapi adalah siswa ini dia ingin di sini karena hanya ingin belayar, bisa belayar. Nah, kemudian tantangan saya, mereka ingin di sini karena orang tua yang suruh. Oke, paksa orang tua ya. Ya, motivasinya belum dari dalam dirinya. Kemudian tantangan berikutnya tentunya mereka ada yang betul-betul ingin di sini, tapi mereka punya halangan, misalnya, Bu, saya nggak bisa berenang, belum bisa saya naik kapal, Bu, saya belum pernah naik kapal, apa saya nanti bisa jadi pelaut gitu kan. Nah, jadi tantangan-tantangan seperti itu di sini ketika mata pelajaran saya adalah dasar-dasar, tentu saya harus memperkenalkan dulu dari dasar sebetulnya apa sih pentingnya kamu bekerja di kapal. Jadi saya akan menyampaikan hal-hal yang menarik minat mereka dulu. Gitu. Berarti itu udah ada tujuan sama strateginya ya, Bu ya, menurut saya dari Bu Ruri. Terus jadi dari apa yang Bu Ruri sampaikan tadi, bagaimana Bu Ruri akan memulai yang Bu Ruri sampaikan tadi itu? Ya, jadi rencana saya ini nanti Bu, ketika di kelas tentunya saya akan memaksimalkan diferensiasi baik itu secara konten, proses maupun produknya. Secara konten tentunya saya menghadirkan berbagai penyajian ya, baik dari bentuk video, saya arahkan mereka membaca buku, kemudian juga kita nanti akan mencari informasi melalui Chromebook atau internet. Berarti nanti pakai ini ya Bu ya, pakai IT-nya ada ya? Ada IT-nya, dan saya menyajikan pembelajaran dengan fokus. Jadi nanti saya rasa anak zaman now lebih suka bekerja ya, daripada dia hanya mendengarkan saya ceramah. Itu nanti nggak masuk. Jadi saya sudah menyiapkan video. Di dalam video itu tentunya yang suka mendengar dan melihat dia akan lebih fokus. Nah, kemudian saya siapkan buku bagi yang suka membaca, tidak misalnya tidak hanya mencari di searching, ada kawannya yang membaca. Nah, sedangkan di sisi proses saya itu merencanakan, saya menggunakan metode ceramah dulu untuk memfokuskan anak. Kemudian nanti saya akan membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, di dalam kelompok kecil itulah saya bagikan LKPD-nya atau lembar kegiatan siswanya, sehingga konsepnya siswa yang mencari informasi dulu. Nah, baik dari buku tadi ataupun sumber internet. Baik, sangat menarik nih Bu Ruri. Nah, rencana kapan Bu Ruri akan memulainya? Ya, hari ini. Hari ini ya. Oke, hari ini. Baik. Boleh Bu Ruri sebutkan
tujuan pembelajarannya sudah ada Bu Ruri? Ya. Jadi tujuan pembelajaran di observasi kali ini yang pertama tentunya siswa tahu apa itu nautika kapal penangkap ikan. Nah, kemudian siswa tahu tahapan-tahapan pada bisnis penangkapan ikan. Kemudian siswa harus tahu juga tentang apa saja kapal-kapal ikan dan alat tangkapnya beserta fungsinya. Oke. Jadi tadi menggunakan metodenya ada banyak ya Bu Ruri ya? Iya. Metodenya ada banyak, ada ceramah, ada penugasan, ada kelompok dan lain sebagainya. Nah, tadi Bu Ruri juga sudah menyebutkan nih alat dan bahan sumber belajarnya juga menggunakan teknologi informatika ya dari internet. Mungkin ada sumber belajar lain? Buku cetak. Oh, buku cetak. siswa. Oke. Nah, menurut Bu Ruri nih, materi apa yang dianggap sulit oleh siswa menurut perkiraan Bu Ruri? Menurut saya tentunya siswa akan sulit mengetahui tahapan-tahapan bisnis perikanan itu. Kenapa? Karena mereka kan belum pernah naik kapal, baru hanya melihat di TV kapal nangkap, tapi proses dari A sampai Z kan mereka belum tahu. Oke. Dan Nah, belum mereka tahu. siapa yang akan Bu Ruri libatkan untuk melakukan yang Bu Ruri rencanakan ini? Nah, saya sudah berdiskusi dengan kepala jurusan. Di situ nanti kita kan dasar-dasar ini ada 12 jam di kelas 10 ini. Nah, itu di situ saya sudah membagi jam dengan kepala jurusan, batasan-batasan materi yang akan saya ajarkan. Nah, misalnya di bagian bisnis itu saya yang akan mengajarkan, sedangkan di bab-bab lainnya itu nanti kepala jurusan mengajarkan. Jadi kami saling berkolaborasi. Saya misalnya jangan sampai nanti materi yang diajarkan itu dempet gitu kan. Oke. Jadi ada memang beberapa bab yang mirip. Nah, itu kami bagi. Itu kami koordinasi. Berarti kolaborasi ya Bu Ruri Kolaborasi, ya. Mantap, Bu Ruri. Nah, Bu Ruri, tadi Bu udah menyebutkan nih kan, Bu Ruri melibatkan dan kapan hari ini akan memulainya kan seperti itu. Nah, baik Bu Ruri, apa komitmen untuk menjalankan rencana Bu Ruri? Komitmen Bu Ruri ya? Komitmen saya tentunya apa yang sudah saya rencanakan, semoga bisa saya terapkan nanti di dalam kelas, yaitu saya merancang pembelajaran berbasis PBL ya, Project Based Learning. Nah, di situ nanti siswa akan membuat produk peta konsep, boleh di kertas, boleh di karton, ataupun di Canva dan lain-lain seperti itu. Baik, terima kasih Bu Ruri. Harganya tadi 8 ya Bu Ruri ya, 890 ya yang aktif ya. 90% siswa aktif. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ruri, kita sudah habis. Kita boleh langsung ke observasinya. Oke. Oke, terima kasih Bu Ruri ya. Nanti saya akan melihat Bu Ruri observasi. Setelah observasi baru kita ada naskah. Oke, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ketua, siapkan dulu. Sudah siap, Dut? Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Doa, mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak semua. Siap. Apa kabarnya Ananda semua? Baik, Ibu lihat hadir semua ya. Hadir semua. Berapa jumlah kita, Ketua? Siap, 34. 34. Lengkap ya. Baik Ananda semua, kita jumpa kembali pada pertemuan ketiga kali ini ya. Ini pembelajarannya siang ya. Panas ya? Panas. Nah, kalau pembelajarannya harus hati senang dulu supaya panasnya hilang, supaya panasnya nggak terasa lagi. Bisa?
Oke, jadi sebelum kita lanjutkan, Bu yakin Anda semua ada kenyang? Ya, sudah. Kenyang, alhamdulillah. Sudah bisa ngikutin ya? Ya, bisa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran lebih lanjut, Ibu ingin kalian beraktivitas dulu, ya. Nah, ini kita speaking dulu, bergerak dulu ya. Siapkan tangannya, ini olahraga jari nih. Oke, jarinya disiapkan, tangannya ya. Bisa semuanya bergerak ya jarinya ya. Silakan ikuti angka ini. Nah, sesuai musik ikuti angka ini. Harus fokus nih, makanya semuanya perhatikan ke depan ya. Harus fokus lihat ke depan. Oke? Kita mulai? Oke ya. Oke. Udah bisa semua? Oh, Galis fokus sekali tadi ya. Bisa Galis? Bisa? Belum bisa. Oke, kalau belum bisa enggak masalah. Kita pelankan ya. Terlalu cepat tadi kan? Oke. Ayo, tangannya disiapkan dulu. Kita coba lagi ya. Nah, ini. Kita coba dengan versi lebih slow. Lihat angkanya ya. Galis cepat kali gininya. Ah, udah gini aja. Iya Galis, pokoknya begini Bu, ya, zakirnya. Bagaimana? Sudah bisa semua? Ya, sudah. Udah Galis? Udah. Ayo, kita coba lagi ya. Kalau memang udah bisa semua, ini pasti bisa. Ayo. Salah ketua. Bisa? Udah lebih lambat. Harus bisa kan? Bisa enggak? Ayo, siapa yang bisa mempraktekkan? Bisa? Bisa, ayo berdiri, silakan ya. Bisanya yang cepat atau lambat? Oh, cepat. Tepuk tangan dulu biar semangat ya. Yuk ya. Ya udah langsung cepat ya. Oke. Kita mulai ya. Yuk. Lihat tangannya. Wih, ayo kasih tepuk tangan untuk temannya. Nah, terima kasih Ananda, silakan duduk. Nah, dari yang sudah kita lakukan barusan, apa yang dapat kamu pelajari, Nak? Apa, Nak? Firman? Iya, konsentrasi. Apa, Nak? Mengamati? Mengamati, oke. Kemudian melatih apa lagi? Konsentrasi itu fokus. Nah, apalagi kenapa Ibu ada versi cepat, versi lambat? Untuk apa gunanya? Karena semua orang tidak langsung bisa memahami sekaligus, Bu. Iya. Proses, Bu. Apa? Harus butuh proses. Novel ya. Jadi menurut Novel semua orang itu cara belajarnya beda, butuh proses. Pertama tadi cepat ya. Yang bisa, alhamdulillah, laju Bu. Saya langsung bisa nangkap, saya langsung bisa sesuai. Ya, yang tidak bisa harus bagaimana? Harus latihan lagi ya. Kurangi iramanya, latihan. Nah, setelah latihan beberapa kali udah lebih bisa. Pasti bisa ya. Jadi belajar seperti itu juga Nak ya. Harus ikuti prosesnya. Jangan kamu mau cepat selesai, mau cepat, pokoknya saya cepat siap buat tugas. Asal-asal buat tugasnya, tak boleh ya. Tapi kamu harus mengikuti semua prosesnya. Kalau saya tidak bisa belajar cepat, saya akan mengulang sekali. Kalau sekali tidak bisa, saya akan mengulang 2 kali. 2 kali tidak bisa,
3 kali. Begitu sampai saya harus bisa. Oke? Nah, untuk itu apa yang menjadi kesepakatan kelas kita? Apa kesepakatan kelas kita? Apa yang pertama? Oh iya, tidak boleh tidur ya. Kesepakatan kelas. Ya, tidak tidur ya. Apa Firman? Iya, belajar aktif ya. Belajar aktif, terutama dalam diskusi ya. Oke, siapa lagi? Ya nak? Membawa buku catatan dan latihan, oke. Membawa catatan dan latihan ya. 4. Siapa lagi? Ya nak? Yang di belakang? Apa? Buku harus disampul. Berarti di sini lah ya. Masuk ya. Oke. Ada lagi? Ya. Silakan nak. Saling menghormati. Saling menghormati dan menghargai ya. Ada lagi? Sudah? Nah, apakah kita sepakat untuk kegiatan kita hari ini kita akan melakukan 4 ini? Pertama, tentunya tidak tidur. Jadi kami ngapain, Bu? Tentu aktif ya, ikuti pembelajaran dengan aktif, terutama nanti dalam diskusi. Bagaimana caranya? Tentu bawa buku catatan, bawa buku latihan ya. Yang terakhir bagaimana? Saling menghormati dan menghargai. Ada pertanyaan? Nah, untuk itu Ananda semua, pada siang ini pembelajaran kita memiliki 3 tujuan. Ya, ada 3 tujuan. Apa tujuannya? Yang pertama, yaitu kamu harus bisa mendefinisikan apa itu nautika kapal perikanan. Ya, nautika kapal penangkap ikan. Yang kedua, kamu harus bisa mengetahui kapal-kapal perikanan apa saja dan fungsi alat tangkap. Yang ketiga, mengetahui proses atau tahapan bisnis di bidang kapal perikanan ya, bukan bidang perikanan ya, bidang kapal perikanan. Nah, dari pembelajaran kita yang telah lalu, siapa yang tahu bisa menyebutkan apa itu kapal? Kapal Ya, Noval. kapal yang alat transportasi di air yang membawa barang, manusia, hewan dengan selamat, aman dan efisien, Bu. Oke, jadi alat transportasi yang berada di air untuk membawa bisa barang, bisa apa lagi? Manusia, bisa hewan dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, apa bedanya dengan kapal ikan? Pengkhususannya pada kapal ikan berarti apa? Ya, silakan nak. Iya, pastinya kapal ikan adalah alat transportasi air yang digunakan untuk menangkap ikan di laut. Kalau di sungai boleh? Boleh di sungai? Ah? Bisa enggak di sungai? Jadi kalau di sungai kapal apa namanya? Sampan. Masuk kapal perikanan enggak? Termasuk, ingat tadi definisi kapal secara umum ya, alat transportasi. Nah, lebih spesifik lagi, kapal perikanan berarti alat transportasi yang digunakan untuk menangkap ikan ya. Jadi kalau kamu nangkapnya pakai rakit juga termasuk kapal ikan ya, baik di sungai, di laut, penting dia di atas air. Jangan atas di kolam aja lah ya. Rakit di atas kolam itu tak bisa. Ya, mana ada orang pakai sampan di atas kolam kan? Nah, oke nak. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah paham?
Nah, agar pembelajaran kita bisa berlangsung, nanti Ibu akan membagi Ananda semua dalam bentuk kelompok-kelompok ya. Nah, kelompok ini Ibu sudah siapkan masing-masing orang, masing-masing kelompok nanti untuk lembab aktivitasnya berupa LKPD. Ya, jadi di dalam LKPD itu ada kegiatan apa yang harus kamu lakukan. Untuk menjawab LKPD tersebut, kamu bisa menggunakan Chromebook yang sudah ada di meja masing-masing, bisa menggunakan buku cetak ini ya. Bahannya juga ada di sini. Buku cetak sudah ada 2 di sana. Jangan kamu hiraukan kelasnya, tapi amatilah isi bukunya. Apa yang kamu butuhkan datanya, lihat di buku apakah ada atau tidak. Baik, ada pertanyaan? Nah, untuk itu Ibu kasih pengantarnya dulu bahwa nautika kapal adalah ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berperan penting tentunya dalam industri perikanan ya, khususnya dalam pengoperasian kapal penangkap ikan ya. Jadi bidang nautika bagaimana membahas tentang pengoperasian kapal penangkap ikan. Ada yang udah pernah lihat kapal penangkap ikan? Ada yang udah pernah lihat? Ayo, siapa? Dilihat di mana, Nak? Oh, dari YouTube. Kapal apa? Nangkap apa? Hah? Kapal nangkap apa? Ikan? Oh, nangkap ikan. Siapa lagi yang udah pernah lihat kapal? Ya, Noval? Kapal apa, Noval? Kapal penangkap. Oh, kapal tradisional. Kapal nelayan gitu ya? Oh, di mana lihatnya? Oh, rumah kamu di pinggir laut. Di mana, Nak? Ah, dari Bupat. Oh iya, kelilingnya laut tuh ya. Jadi bapakmu nelayan? Oh, sekarang tidak. Berarti udah sering lah ya naik kapal ikan berarti ya. Oke. Nah, yang lain bagaimana? Ada yang mau cerita pengalamannya? Ada lagi? Galis dari mana? Galis dari Dumai. Ah, masa tak pernah lihat kapal ikan? Pernah lihat? Ah? Pernah. Di mana? Pulau Bungkuk. Oh, jauh ke Pulau Bungkuk ya. Kapal ikannya apa? Nelayan biasa? Besar? Besar. Ikan apa yang ditangkap? Oh, tak tahu nama ikan. Nah, disinilah kita akan pelajari lebih lanjut ya. Apa gunanya kamu mengambil jurusan NKPI? Kamu tentunya harus sudah lebih tahu dan paham ya. Jangan cita-citanya bapakku nelayan, nah, aku nanti jadi nelayan juga, bukan ya. Bukan nelayan seperti bapakmu, tapi harus lebih maju, lebih baik, lebih modern ya. Nah, kalau bapakmu yang sekolah saja bisa jadi nelayan, bisa untuk mencukupi kehidupan keluargamu, berarti kamu tamat dari sini bagaimana harusnya? Lebih dari situ. Lebih dari bapak kita, ya. Nah, oke. Nah, untuk itu, ya, peran nautika dalam industri kapal, nih ya, merencanakan. Jadi kita perlu merencanakan. Jadi kalau kapal ikan itu, perhatikan ya, kalau kapal, pernah lihat kapal Roro? Ngangkat apa? Memindahkan manusia kan? Udah jelas Roro itu rutenya dari mana? Nah, misalnya Dumai ke Rupat, bisa dia belok-belok ke yang lain? Tidak, dia akan jalurnya dari Dumai pasti ke Rupat. Selesai kerjanya? Selesai. Ya, bawa manusia dari Dumai, pindahkan ke Rupat. Selesai. Nah, kapal ikan bagaimana? Apakah selesai bekerjanya begitu? Bisa? Tidak, tidak bisa. Jadi kapal ikan itu namanya mencari apa tadi? Mencari ikan. Kita harus tahu tanda-tanda laut luas itu. Lautnya kan, laut itu luas ya. Nah, apakah kita mencarinya? Bagaimana caranya salah satunya? Ada yang tahu cara mencari, cara mengetahui tanda-tanda banyak ikan di suatu tempat? Pakai apa? Radar. Yaitu teknologi ya. Kalau misalnya nih kita jauh dari sini, misalnya ini jauh, keliling laut.
Laut semuanya, tidak ada pulau ya. Kita di tengah laut nih. Bagaimana mengetahui di situ banyak ikan? Ada yang tahu? Oke, ya nak, silakan. Apa? Ada? Iya, ada kumpulan burung ya. Ikan tuh makanan siapa? Pasti makanan burung. Kalau ikan itu sifatnya bergerombol ya. Nah, kalau dia bergerombol itu akan banyak burung-burung terbang di atasnya. Ya, paham? Nah, itu nanti kita pelajari lah lebih lanjut ya. Untuk itu kalian lihat dulu di sini. Nah, ya. Apa saja sih jenis-jenis kapal ikan itu? Nah, lihat nih ya. Nah, ada yang pakai ini alatnya apa namanya? Nah, pancing. Perhatikan ya videonya ya. Nih, lihat nih kapalnya panjang nih ya, kapal ikannya nih. Kalau bisa diilustrasikan, nih sepanjang gedung kita nih, panjang kapalnya lagi. Ya. Penasaran seperti apa keseruannya? Yuk tonton videonya sampai habis ya. Tapi jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, dan dulu yuk tombol subscribe dan loncengnya yang ada di bawah biar gak ketinggalan video selanjutnya terbaru dari kita guys. Nah, jadi apa yang pertama ditangkap di sini? Ikan ya. Jadi walaupun namanya kapal ikan, tidak semua ikan yang ditangkap, ya. Seperti yang satu ini. Nah, lihat nih. Para nelayan menggunakan kapal besar dan melepaskan jaring yang sangat besar. Nah, pakai apa katanya nih? Jaring. Ingat ya, ada pakai jaring. Panjangnya kira-kira 1 juta. Kalian lihat aja tuh talinya, gede banget kan? Tuh. Lihat lautnya, ada pulau enggak nampak? Enggak ada ya. Ini dia. 70 meter dan berlalu selama 6 minggu. Nih ya. Panjang kapalnya aja 60 sampai 70. Kebayang nggak tuh? Panjang kali ya. Panjang dari sekolah kita nih lagi nih. Wow, banyak banget kan hasil tangkapannya. Sampai tumpeng-tumpeng. Nah. Nih ya. Pakai jaring. Setelah itu, ikan akan dimasukkan ke dalam kapal untuk diproses oleh awak kapal di bawah. Nampak yang di belakang, Nak? Yang bawah, Nampak ya? ikan, memisahkan bagian kepala dan juga ekor, lalu ikan dimasukkan ke alas pembekuan. Nah. Jadi ini adalah kapal luar negeri. Kamu lihat ya. Bagaimana pekerjanya? Pakai safety apa tidak? Pakai alat-alat keamanan tidak? Pakai ya. Nah. Kepiting. Nah, apa komoditi yang ditangkap yang kedua? Kepiting ya. Jadi seperti Bu bilang tadi, bukan hanya ikan yang ditangkap, tapi juga kepiting. Ini tips selanjutnya. Kalian udah pernah lihat belum gimana proses mengambil kepiting dan jumlahnya? Seperti proses menangkap kepiting yang disebut sebagai rajanya kepiting ini loh. Nah. Yang kepiting Alaska. Sesuai dengan namanya, kepiting ini hanya berada di wilayah Alaska guys. Lihat ya bagaimana pekerjaannya. Nah, nampak ya? Apa alat tangkapnya nih? Apakah jaring? Tidak ya, perangkap khusus ya. Atau bahasa kitanya bubu. Ah, pernah dengar bubu? Nah, bubu kan yang kecil. Nah, ini yang besar. Wah, lumayan banget kan hasilnya. Nah, tadi peta ini bentuknya ada yang segitiga. Jadi macam-macam ya. Alat perangkap itu disebut bubu. Ini dijual dengan harga hampir 2 juta rupiah loh. Wah, mahal banget ya. Hampir 2 juta. 1 ekor. Bayangkan berapa ratusan ekor dapat nih. Ratusan ribu ekor. Tapi kamu lihat ombaknya ya. Kuat tadi kan? Nah, ini apa alat tangkapnya? Apa? Pancing ulur. Iya, pakai pancing, pakai kail ujungnya ya. Mereka juga menunjukkan bakat mereka nih. Ah, ini kapal Indonesia atau luar negeri nih? Apa tandanya? Apa? Iya, kurang safety-nya ya Galis ya. Nah.
Kalau kurang safety bisa jadi kailnya nanti nyangkut ke kawannya ya kan? Menangkap ikan tuna. Gak butuh waktu lama, mereka langsung dapat ikan lalu melemparkan ke belakang. Mancing yang baru saja masuk dalam air pun langsung mendapatkan ikan lagi. Mereka pun menghasilkan ikan tuna dengan jumlah yang cukup banyak tuh guys. Waduh, kayaknya gampang banget ya mancingnya. Jadi pengen nyoba ini. Nah nih, Ratusan ton salmon. beda ya jaringnya dengan yang tadi kan? Ya, Siapa di sini bisa dilihat. suka salmon? Wah, pasti banyak kan? Nah, kalian mau tahu nggak nih proses penangkapan ikan salmon yang jumlahnya berjibun? Kita lihat aja ya. Nih ya, beda lah tangkapnya sama yang tadi ya. Kalau tadi kan berbentuk seperti jaring panjang gitu ya. Setelah beberapa waktu, jaringan ditarik naik ke atas kapal tuh guys. Dan hasil tangkapan ikan salmonnya sangat banyak kan? Nah ini jaringnya dilingkar ya kan? Baru dinaikkan ya, ditarik ke atas tuh. Kayak tangguk besar jadinya kan? Lihat aja, saat ikan dimasukkan ke dalam kapal, udah kayak banjir ikan. Nah nih, jaring-jaringnya masuk ya. Oke. Setelah itu, ikan salmon masuk ke dalam kapal. Kita percepat ya. Nah, ini apa nih? Pada awalnya, maksud Ya, udang ya. sampai dirasa tangkapannya sudah banyak. Nih, pakai apa? Setelah itu, udah langsung Pakai jaring juga ya. Nah. Nah. Disortir oleh pekerja lainnya. Nah, lihat ya perlengkapan mereka kan? Nampak ya? Setelah itu, udang Oke. akan dibersihkan dan masuk ke dalam ruangan untuk dibekukan. Nah, ini nanti. Dan dikemas. Jadi kalau kapal-kapal luar negeri itu, dia sudah ada tempat pengolahannya. Kita menggunakan mesin Makanya lebih segar, ya. Walaupun dia lama melaut, nah begitu ditangkap langsung dibersihkan, dibuang tuh yang mengalami cepat busuk. Contohnya kepala, ya tadi kan? Itu kepala cepat busuk kenapa? Karena ada insang. Nah, jadi bagian-bagian yang cepat busuk dibuang, baru dibekukan. Oke ya, sekarang kita lihat nih pengalaman kakak kelasmu. Nih. Nah, ini namanya caduk ya. Kalau bahasa kapalnya namanya caduk. Atau sama kayak kita tangguk. Kalau kita nangkap di kolam kan pakai tangguk kan? Nah, ini sudah ditangkap pakai alat tangkapnya ya, jaring besar. Nah, diambillah ikannya pakai caduk nih. Dari tangguk yang besar ini. Dari jaring yang besar diambil tuh, dipindahkan ke tempat penyimpanan. Sudah paham bedanya mana kapal luar negeri dan dalam negeri? Sudah? Jadi minatnya kapal mana nih? Kapal luar negeri. Udah siap belum jauh dari orang tua? Siap. Masih lemas suaranya nih. Udah siap atau belum? Siap. Iya, harus siap ya. Kalau kamu sudah memilih NKPI, Nautika Kapal Penangkap Ikan, maka kamu juga harus sudah siap berpisah dari orang tua. Contohnya sekarang kamu di asramakan supaya apa? Supaya terlatih ya, hidup mandiri. Lihat tadi ya, kalau kapal luar negeri safety-nya aman. Kemudian gajinya juga pasti besar ya, hitungannya dolar. Jelas standar gajinya. Nah, kalau kapal dalam negeri itulah lemahnya ya, safety-nya kurang. Nah, nampak ya? Safety-nya kurang. Tentu di segi gaji juga besar. Cuma kapal luar negeri tantangannya itu tadi ya. Kapal itu belayarnya setahun, 2 tahun, ya. Kamu siap nggak di laut bertahun-tahun? Kemudian ombaknya juga lebih besar, lebih kuat ya di laut lepas. Bukan, tuna. Ya. Oke, sudah Nanda semua? Nah, jadi kamu mau bekerja di mana? Kamu sudah harus pastikan kokohkan dalam dirimu. Apakah sudah siap untuk bekerja di kapal Indonesia atau kapal luar negeri? Ya? Oke anak ya? Sepakat kita? Sepakat. Nah, sekarang
waktunya Ananda semua bekerja dalam kelompok ya. Untuk berdasarkan video tadi, kamu harus bisa mendefinisikan apa yang pertama tadi Ibu bilang. Apa itu nautika, kapal penangkap ikan. Yang kedua, kamu harus bisa apa? Mengetahui alat tangkap, apa saja alat tangkap ikan dan fungsinya. Yang ketiga, apa yang harus kamu ketahui tadi, Nak? Tahapan dalam proses bisnis kapal penangkap ikan, ya. Jadi silakan nanti Ananda menyelesaikan aktivitas yang ada di LKPD ini, ya. Selesaikan aktivitas semua yang ada di sini. Silahkan cari informasinya melalui internet. Kemudian silakan mencari informasinya melalui buku cetak ataupun bertanya dengan Ibu. Bisa? Oke. Silakan langsung dikerjakan ya. Tulis nama kelompoknya di atas. Siapa ketuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 7 akan mempersembahkan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Firman Salasi. Perkenalkan, nama saya Rodori Cirmapea. Perkenalkan, nama saya Rika Sikelmanik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Rizky Ananda. Perkenalkan, nama saya Joki Oktanggara. Kami dari kelompok 7 akan menjawab soal-soal LKPD ini. Ya, soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan nautika? Nautika adalah ilmu, pengetahuan, dan keterampilan untuk mengoperasikan kapal, baik kapal barang ataupun kapal ikan. Nomor 2, pertanyaannya, mengapa nautika penting dalam operasi kapal penangkapan ikan? Supaya untuk dapat mengoperasikan kapal dengan aman, selamat, dan efisien. Nomor 3, sebutkan jenis-jenis kapal ikan. 1. Kapal pursen. 2. Kapal cantrang. 3. Kapal gillnet. Fungsi dari masing-masing jenis kapal ikan. 1. Alat tangkap yang mengelilingi atau alat tangkap melingkar hingga mengepung gerombolan ikan yang sedang berkumpul. 2. Alat tangkap ikan yang ditarik berbentuk tangguk yang besar sehingga menangkap gerombolan ikan serta merusak terumbu karang sehingga dilarang untuk digunakan lagi.
Ketiga, alat tangkap yang diturunkan ke dasar laut sehingga ikan yang berlewatan akan terjebak di alat tangkap itu. Gambaran umum proses bisnis perikanan. 1. Tahap perencanaan atau persiapan. Meliputi pemilihan rute atau alur pelayaran, menyiapkan alat tangkap, penyiapan kebutuhan BBM, kebutuhan makanan, air bersih. 2. Tahap pelaksanaan penangkapan. Cara pengendalian kapal dan alat tangkap, pemantauan kondisi cuaca di laut, arah angin, arah arus, cuaca, dan kecakapan kemahiran menggunakan alat-alat navigasi. 3. Tahap pasca penangkapan. Pada tahap ini kita harus paham bagaimana melakukan penanganan, penyimpanan, dan mendistribusikan hasil tangkap ikan. Ya, diagram alir yang menjelaskan tahapan-tahapan utama dalam proses bisnis kapal penangkap ikan, mulai dari tahap persiapan sebelum berlayar, tahap penangkapan hingga tahap penanganan pasca penangkapan sudah kami buat, yaitu konsep. Ya, 1. Tahap perencanaan atau persiapan yang meliputi rute atau alur pelayaran. 2. Menyiapkan alat tangkap. 3. Penyiapan kebutuhan BBM, kebutuhan makanan, dan air bersih. 2. Pelaksanaan penangkapan. Cara pengendalian kapal dan alat tangkap, pemantauan kondisi cuaca di laut, arah angin, arah arus atau cuaca, dan kecakapan menggunakan alat-alat navigasi. 3. Tahap setelah penangkap. Pada tahap ini kita harus paham bagaimana melakukan penggangguan, penyiapan, dan mendistribusikan hasil tangkapan ikan. Yang terakhir, ringkasan apa yang telah dipelajari tentang nautika, jenis kapal penangkap ikan, proses bisnis, dan tahapan utama dalam proses bisnis kapal penangkap ikan. Ringkasannya, setelah kami pelajari, kami dapat mengenal kapal-kapal ikan dan alat tangkapnya juga. Serta kami tahu betapa berbahayanya di tengah laut. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan LKPD. Nama saya Adi Khairul Fahmi. Nama saya Raffi Hafiza Karya Saragi. Nama saya Rafka Bagas Prajipta. Nama saya Juanda Dirnata Saputra. Apa yang dimaksud dengan nautika? Nautika adalah ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk mengoperasikan kapal baik atau kapal barang atau kapal ikan. Mengapa nautika penting dalam operasi kapal penangkap ikan? Untuk dapat mengoperasikan kapal dengan aman, selamat, dan efisien. Apa kesimpulan kelompokmu? Jenis-jenis kapal ikan, kapal penangkap ikan, kapal penangkap barang, kapal killnet. Fungsi dari masing-masing jenis kapal ikan untuk menangkap ikan, membawa ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan ke darat, menjaring dengan jaring insang. Gambaran umum proses bisnis perikanan. 1. Tahap persiapan meliputi pemilihan alur pelayaran, menyiapkan alat tangkap dan kebutuhan logistik. 2. Pelaksanaan penangkapan, cara pengendalian kapal dan alat tangkap, pemantauan kondisi cuaca di laut, arah angin, arus dan cuaca, dan kecakapan menggunakan alat-alat navigasi. 3. Tahap pasca penangkapan. Pada tahap ini kita harus paham bagaimana melakukan penangkapan, penyimpanan, dan mendistribusikan hasil penangkapan ikan.
Peta konsepnya. Ini Bu, peta konsep. Bu. Penerapan ini sangat membantu pembelajaran dalam pendidikan. Banyak mengetahui banyak pengetahuan baru yang didapatkan. Oke, ya. Jadi apa yang kamu dapatkan? Apa yang kamu dapatkan? Penerapan sangat. Apa yang kamu dapatkan Apa pembelajaran yang kamu dapat? hari ini? Bisa memahami, Bu. Apa? Memahami. Memahami? Ya, Memahami apa? konsep perikanan. Memahami bisnis Perikanan. perikanan. Oke, terima kasih pada kelompoknya. Kalian berkelompoknya, Nah, apa saja jenis-jenis kapalnya ini ya? Ada kapal tuna, kapal pukat, kapal gillnet, ada purp seine, ada apa lagi tadi? Long line. Ya, ada semua ya. Oke, kemudian bagaimana bisnisnya? Alurnya bagaimana? Tentu ada persiapan atau perencanaan. Apa yang mau direncanakan? Kemana mau berlayar, ya kan? Kemana mau nangkap ikan? Berapa BBM-nya? Apa alat bahan makanan yang dibutuhkan? Apa alat tangkap yang digunakan? Itu harus dipikirkan dulu. Kemudian baru nanti melakukan pengoperasian kapal. Bagaimana mengendalikan kapalnya? Ya, bagaimana menurunkan alat tangkapnya? Bagaimana menganalisis cuacanya? Ya, apakah penangkapannya siang, malam? Kapan penangkapan tuna? Tergantung alatnya ya. Lebih banyak malam. Kemudian bagaimana penanganan hasil tangkapannya? Ya, dipikirkan juga ya. Jadi alurnya itu dari persiapan, pelaksanaan dan sampai selesai. Oke? Kemudian jadi kita harus menggunakan alat-alat teknologi, ada GPS, ada sonar, radar dan satelit. Ya. Maka kesimpulan kita belajar hari ini adalah belajar nautika itu sangat penting. Karena apa? Agar dapat mengoperasikan kapal ikan secara aman, efisien, dan berkelanjutan. Kemudian perlu adanya pelatihan-pelatihan lebih lanjut ya. Ada pertanyaan sampai di sini, Nak? Oke, ada yang bisa menyampaikan apa pembelajaran kita hari ini, bagaimana perasaannya segala macam? Siapa? Galis, bisa Galis? Apa perasaan kamu belajar hari ini? Iya. Apa Galis? Tak ada yang berkesan Galis? Ayo. Cepat-cepat Galis. Apanya yang menarik? Ya. Apa itu nautika? Purp seine, gillnet, long line. Oke. Oke, terima kasih Galis. Apakah Anda senang dengan sistem pembelajaran kita hari ini? Ya, menggunakan berbagai media ya. Ada pakai laptop, ada pakai buku, dan harus rajin berdiskusi. Sudah bisakah Anda aktif dalam belajar? Oke, di pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana keselamatan di atas kapal. Ibu akan masuk hari Kamis. Ada pertanyaan? Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Setelah ini ditutup laptopnya, kemas kembali, buku pustakanya dikumpul, LKPD-nya dikumpul. Bisa?
Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ruri, alhamdulillah tadi saya sudah mengamati Bu Ruri observasi di dalam kelas. Ya, baik Bu Ruri, pendapat Bu Ruri bagaimana menyajikan pelajaran yang tadi? Pendapat saya Bu, saya sudah lakukan dengan maksimal sesuai dengan apa yang telah saya rencanakan, dan tentunya kondisi cuaca yang sangat panas ini menjadi tantangan yang sangat besar gitu Bu. Apakah proses yang tadi dari awal pembukaan sampai akhir penutupan itu sesuai dengan yang di RPP Ibu Ruri? Alhamdulillah sudah sesuai Bu. Langkah-langkah pembelajarannya dari pembukaan sampai penutup sudah sesuai, rasa saya sajikan sesuai dengan apa yang telah saya rencanakan. Baik, dapatkah Bu Ruri menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran di kelas tadi Bu Ruri? Ya. Jadi ketika saya melakukan keliling dalam kelompok-kelompok kecil, nah saya lihat di situ semua siswa dalam kelompok itu mengambil bagiannya masing-masing. Jadi mereka sudah berperan aktif, ada yang mulai membaca bukunya, ada yang melihat data dari internet. Nah, ketika mereka sudah mencari masing-masing, mereka mendiskusikan bersama. Nah, itulah yang mereka tuliskan di LKPD. Jadi ada interaksi antara anggota kelompok, semua anggota kelompok itu berinteraksi, memberikan sumbangsinya untuk belajar gitu. Oke, berarti dari tujuan waktu kita tadi kan Ibu Ruri mengatakan untuk keaktifan siswa nih kan. Iya. Bagaimana pendapat Bu Ruri ketercapaian tujuan pembelajaran yang Bu Ruri inginkan itu apakah sudah tercapai? Menurut saya dari presentasi akhir dua kelompok yang mewakili tadi itu sudah tercapai tujuan pembelajaran ya, karena apa yang mereka sampaikan itu sudah benar ya Bu ya. Yang mereka sampaikan dari dua kelompok itu udah sama, dua kelompok itu tidak ada pertentangan, dan karena tidak ada pertanyaan dari kelompok lain, saya rasa berarti kelompok lain itu jawabannya juga karena hampir sama, makanya mereka sudah tidak ada pertanyaan lagi gitu. Nah, saya melakukan penguatan di akhir pembelajaran agar lebih menguatkan apa yang mereka dapatkan itu benar gitu. Jadi mereka akan lebih lama ingatnya. Baik Bu Ruri, tadi di Bu Ruri mengatakan bahwa target untuk tujuan pembelajaran siswa aktif itu ada 80%. Nah, apakah untuk observasi tadi ketika Bu Ruri melakukan pembelajaran, apakah sudah terwujud itu semua Bu Ruri? Menurut saya tadi dalam kelas sudah terwujud ya Bu. Iya, benar apa yang sudah saya target itu 80-90% aktif kan. Memang tidak 100%, tentunya ada satu atau dua anak ya membutuhkan perhatian khusus menurut saya. Jadi perlu dilakukan mungkin coaching lagi atau segitiga restitusi nanti setelah proses pembelajaran ini. Iya, benar tuh Bu. Tadi saya juga melihat ada beberapa anak yang aktif, ada yang diam, yang mungkin faktor cuaca juga Bu. Namanya di kelas itu pasti ada anak yang aktif, ada anak yang pasif seperti itu. Tapi tadi saya melihat Bu sudah bagus ya Bu ya. Oke, menurut Bu ini apa yang menjadi kesulitan siswa dalam pembelajaran tadi Bu? Menurut saya pertama itu mereka ada yang baru pertama ini menggunakan laptop ya Bu ya. Jadi ketika menggunakan laptop itu masih ada yang rasa penasarannya untuk hal yang lain itu lebih besar gitu ketimbang mencari materi apa yang harus mereka cari gitu. Tidak jadi, di luar jalur berarti jalurnya. Nah, itulah bagaimana kita guru di dalam kelas mengembalikan mereka ke jalur yang benar. Jalan yang benar ya. Benar sih Bu, tadi saya melihat seperti itu. Tapi saya lihat kelasnya tadi sangat aktif ya, saya sangat senang gitu. Tidak ada waktu yang terbuang, memang mereka aktif dalam pembelajaran. Nah, Bu Ruri, coba Bu Ruri identifikasi apa hal-hal yang menurut Bu Ruri ini diperlukan untuk peningkatan lagi? Ya, yang perlu menurut saya Bu, yang bisa saya identifikasi, tentunya anak-anak ini kan dalam kelas itu laki-laki semua, dan mereka
sepertinya tadi saya lihat kan ada yang suka menggambar gitu ya Bu. Iya. Mereka memang lebih aktif berkegiatan. Jadi untuk pembelajaran berikutnya saya akan mempertimbangkan bagaimana membawa mereka berkegiatan di lapangan. Kebetulan materinya juga nanti ada tentang prosedur darurat dan keselamatan, itu saya rasa bisa langsung dipraktekkan oleh siswa sehingga nantinya pembelajaran ini saya harapkan lebih menarik untuk siswa. Lebih menyenangkan ya, Iya. seperti itu. Baik Bu, itu suatu ibaratnya perencanaan yang bagus ya untuk kedepannya. Baik dari alur, dari tadi pra-obser sampai kita kegiatan akhir pasca, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Ruri? Iya Bu, Boleh. silakan. Baik Bu Ruri. Oke Bu Ruri, saya mengamati tadi pada saat kegiatan observasi ya dalam kelas, ada hal-hal yang menarik yang saya temui. Yang pertama, di kegiatan awal itu Bu Ruri menggunakan kalimat pemantik menarik perhatian siswa. Terus ada kegiatan ice breaking seperti itu. Nah, kegiatan itu sangat memantik semangat siswa ketika di awal pembelajaran. Itu juga sangat bagus menurut saya. Kemudian Bu Ruri juga tadi ketika ada anak yang dia memang bermasalah tadi ya penggunaan Chromebook kalau nggak salah, Bu Ruri langsung ingat, wah saya ini harus penerapan KSE ini nih. Penerapan segitiga restitusi nih, langsung enggak Bu Ruri, saya senyum aja tadi kan, langsung Bu Ruri ambil alih anaknya segitiga restitusi. Alhamdulillah disiplin positifnya sudah kelihatan, KSN juga sudah kelihatan, diferensiasinya tadi ada diferensiasi konten, ada proses dan problemnya sudah kelihatan semua. Nah itu semua menurut saya standarnya udah tinggi. Bahkan saya rasa ini kegiatan punya sudah 95% seperti itu. Jadi menurut saya Bu Ruri lebih ditingkatkan lagi apa yang menjadi kelebihan-kelebihan Bu Ruri, kemudian kelemahan-kelemahan yang ada pada Bu Ruri di manage, maksud saya itu dihilangkan, kita ambil alih menjadi kelebihan. Oke, mungkin ada sedikit tambahan bagi saya. Untuk teknik stop bisa digunakan ya, teknik stopnya seperti itu. Untuk secara keseluruhannya proses pembelajaran yang Bu Ruri tadi sampaikan dalam kelas sudah luar biasa. Saya beri aplaus. Oke Bu Ruri, iya. Ada yang mau disampaikan? Saya rasa sudah cukup masukan Ibu. Itu akan menjadi perbaikan dan semangat untuk saya tentunya lebih berkarya dan beraktivitas melakukan perubahan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid. Amin, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bu Ruri ya kita saling belajar seperti itu. Baik Bu Ruri, dari kegiatan awal pra kita sudah sama-sama, kegiatan observ dan pasca, semua sampai kegiatan refleksi kita sudah lalui bersama. Saya sudahi, mungkin ada di perkataan saya tadi mungkin dari awal sampai akhir ada yang membuat Bu Ruri tersinggung atau kurang tempat pada waktunya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari